warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin di seluruh tanah air, hari-hari pada minggu akhir Ramadan kita bersama-sama menyaksikan sebuah fenomena tentang pindahnya kegiatan umat dari masjid ke pasar, dari masjid ke terminal, dari masjid ke stasiun, dari masjid ke bandara. Apa boleh buat, itulah wajah kita, bahwa lebaran artinya mudik, bahwa lebaran artinya baju baru dan makanan. Lebaran berbeda dengan Idul Fitri. Lebaran adalah tradisi yang setiap kita boleh ikutan. Siapa saja boleh ikut lebaran, tapi tidak tiap orang bisa merayakan Idul Fitri. Mau puasa atau tidak puasa boleh lebaran, tidak dilarang sama petugas keamanan. Mau ibadah Ramadan atau tidak melaksanakan ibadah Ramadan boleh ikut lebaran, tapi tidak berarti merayakan Idul Fitri, karena selalu ada kos dari apa saja yang kita lakukan. Saya mau cerita, mau dengar nggak? Ada dokter gigi, dokter baru, satu sore praktek, pasiennya 4 orang nunggu duduk jejeran. Dipanggil pasien pertama, diperiksa, berlubang giginya, dicabut tanpa dibius. Namanya dokter baru. Pasien ini teriak, aduh sakit dok, tidak kuat, sakit. Teriakannya keras sekali. Pasien yang 3 orang yang nunggu gemeter, lari semua. Selesai dicabut, diobati, selesai, tanya, sudah selesai dok? Sudah mas. Berapa biayanya? 200.000. Loh, biasanya kan 50.000, kok 200.000? Biasanya sih memang 50.000, tapi siapa suruh kau teriak? Yang 3 lari. Cerita pendek ini ingin berpesan kepada kita, selalu ada ongkos yang harus kita bayar dari apa saja yang kita lakukan. Mau ibadah atau tidak, mau jadi orang baik-baik atau jadi bajingan paling tengik, mau berbuat salah atau berbuat soleh, selalu ada kosnya, selalu ada ongkosnya. Kita bicara kembali kepada fitrah, Idul Fitri. Bagaimana caranya? Pertama, saya ingin mengutip bagian pendek dari ayat 185 Al-Baqarah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Ada 4 hal dari cuplikan ayat pendek ini. Walitukmilul iddata, hendaknya engkau sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Berpuasa sebulan penuh. Sebulan penuh itu bisa 29, bisa 30. Pak, kalau beda pendapat bagaimana? Ada yang lebaran tanggal 5, ada yang lebaran tanggal 6. Hadirin, bagi yang punya kemampuan berijtihad, silahkan melakukan ru'yatul hilal. Bagi yang tidak, lebih aman ikut pesan Nabi. Apa pesan Nabi? Fa iza ikhtalaftum fa'alaikum bisawadil a'zam ma'al haqqi wa ahlihi. Kalau kamu berbeda pendapat, ikut golongan terbanyak yang benar dan ahlinya. Jadi walaupun banyak, kalau tidak benar dan bukan ahlinya, tidak usah ikutin. Beda boleh, marah jangan.
Jelas? Saudara boleh suka tempe, tapi jangan menghina orang yang tidak suka tempe. Saudara boleh senang tahu, tapi jangan ngenyek karo wong yang senang tahu. Hadirin yang saya hormati, walitukmilul iddata, kalau mau kembali kepada fitrah, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Makna sempurnakan di sini dua, sempurnakan 1 bulan penuh dan sempurnakan semangat puasamu. Walaupun Ramadan berakhir, puasa jangan selesai. Kenapa? Tangan kita masih tetap terus puasa dari mengambil yang bukan milik kita. Lidah kita walaupun Ramadan sudah selesai tetap berpuasa dari memfitnah dan menggunjing orang lain. Kaki kita walaupun Ramadan sudah selesai tetap puasa dari berjalan ke tempat yang tidak baik. Perut kita tetap berpuasa dari kemasukan barang-barang yang haram. Sempurnakan semangat puasamu. Sikap disiplin, sikap jujur, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nih contoh ringan, tadi waktu asar dan zuhur saudara sholat apa tidak? Sholat. Waktu sebelum sholat kan berwudu, ketika berwudu kan berkemur. Umpama waktu berkemur itu saudara korupsi, sedikit saja airnya saudara minum, saya yakin jangankan petugas keamanan, teman wudhu sebelah pun tidak akan tahu kalau waktu berkemur saudara korupsi. Kalau selesai Ramadan ini diterjemahkan, insya Allah negara kita bersih, berkurang korupsinya. Hadirin yang saya cintai, saya kembali kepada pesan Al-Baqarah 185. Iddata, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa sebulan penuh dan kemudian lanjutkan semangat Ramadan. Disiplin, merasakan diri di bawah pengawasan Allah. Sekarang ini Allah ditekan. Kita iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Tuhan cuma ada di masjid, di kantor Tuhan hilang, maka korupsi merajalela. Tuhan cuma ada di masjid, di pasar Tuhan hilang, maka timbangan tetap curang. Iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Kalau jiwa dan semangat Ramadan kita bisa terapkan, insya Allah korupsi akan berkurang. Sekarang kan kita prihatin, yang tadinya teriak-teriak wong cilik malah ribut rumah mewah. Yang tadinya teriak-teriak rakyat kecil sekarang malah ribut soal villa 5 miliar. Ini kan menyedihkan, memilukan dan memalukan, tidak punya sense of crisis. Nah, saya juga nggak tahu apa itu. Udah dengerin aja, kenapa sih? Usil bener. Padahal ekonomi kita masih terpuruk, lapangan kerja sulit, jumlah pengangguran rata-rata 2 juta orang per tahun. Lapangan kerja baru sulit terbuka karena investor, jangankan yang dari luar mau masuk, yang di dalam siap-siap keluar. Ini pesan Quran Al-Baqarah 185. Pesan kedua, setelah sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu, agungkan nama Tuhanmu, takbiran. Kalimat takbir sendiri kalau kita lihat pada kalimatnya ada kata la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Tidak ada Tuhan selain Allah, esa, tidak beranak, tidak diperanakan, wahdah, tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Sadaqa wa'dah, Allah yang maha menepati janjinya. Wa nasara 'abdah, Allah, kalau bukan kebesaran Allah, berat berjuang Ramadan ini. Ibu bapak hadirin yang saya hormati,
Jadi bukan akhir Ramadan lalu sibuk beli baju. Boleh, tapi bukan itu yang utama. Laisal id bilibasin jadid bi ta'atin yazid. Idul Fitri adalah ketaatan yang meningkat, yang telah ditempa, digojlok, digembleng oleh Ramadan. Jadi kalau Ramadan rajin baca Quran, lalu selesai Ramadan sayonara Quran, latihan tidak berhasil. Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan selesailah ke masjid. Awal Ramadan full house sampai ke halaman, akhir Ramadan cuma imam berdua tikar. Masjid kembali senyap, padahal masjid adalah pusat kegiatan umat. Saudara lihat dari sejarah, ketika hijrah ke Madinah, Rasul singgah di Kuba. Apa yang beliau lakukan? Membangun masjid. Ketika sampai di Madinah, kesibukan pertama beliau apa? Mencari rumah dinas? Bukan. Kesibukan pertama beliau mencari lokasi di mana membangun masjid. Isra dan Mi'raj, perjalanan besar dimulai dari masjid ke masjid. Ini indikasi masjid memang merupakan pusat kegiatan umat. Umat Islam dengan masjid seperti ikan dengan air, tidak boleh pisah. Ada ikan yang tidak betah di air? Ada. Ikan mau modar. Kalau umat sudah mulai menjauhi masjid, jiwanya yang akan mati. Kalau jiwanya mati, jasadnya masih hidup, itu namanya bangkai berjalan. Walitukabbirullah, engkau agungkan nama Tuhanmu. Takbiran, setelah berjuang penuh membina takwa, mengendalikan nafsu. Ingat loh, puasa itu bukan menghilangkan nafsu, mengendalikan, menempatkan pada tempatnya. Manusia tanpa nafsu bukan manusia, tapi manusia yang disetir nafsu turun jadi binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Puasa ini menempatkan nafsu di tempatnya. Hai laki-laki, kamu nafsu sama perempuan? Betul Pak. Perempuan suka laki-laki? Betul Pak. Boleh lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Ini nafsu disebut nikah. Jangan seperti ayam kawin tiap malam, nikah tidak mau. Hai manusia, nafsu kepada materi, kepengen kaya? Iya Pak. Boleh. Usaha yang halal, jual beli yang halal. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Jangan ingin kaya lalu makan renten, ingin kaya lalu korupsi, ingin kaya lalu buka peternakan tuyul. Manusia ingin berkuasa, boleh, tapi tetap punya etika dan moral. Jangan ingin berkuasa lalu fitnah, ingin berkuasa lalu mengadu domba orang, ingin berkuasa lalu menghalalkan segala cara. Puasa menempatkan nafsu pada tempatnya. Manusia yang dikendalikan nafsu lebih puas daripada binatang. Saya punya ungkapan lama, sebuas-buasnya kerbau makanannya tetap rumput. Saya belum pernah dengar ada kerbau terlalu buas lalu makan roti. Betul? Sebuah hadis, sahabat ditanya oleh Rasul, atadruna manil muflis? Saudara-saudara, tahu kamu siapa orang yang bangkrut? Oh Rasul, orang bangkrut yang tidak punya uang, orang bangkrut yang tidak punya harta. Salah kata Rasul. Innal muflisa min ummati, yang bangkrut hadap Allah dengan membawa pahala solat, membawa pahala zakat, membawa pahala haji, membawa pahala sedekah pada satu pihak. Sementara pada sisi yang lain, sebelah kiri, orang ini juga datang membawa kesalahan karena pernah mencaci maki orang, pernah memfitnah orang, pernah memakan harta orang dengan cara yang zalim. Satu sisi bawa kebajikan, sisi lain bawa kesalahan. Kalau ini yang terjadi, bagaimana nasib kita? Kata Nabi, Tuhan, ini pahala solat saya, ini solat yang wajib, ini yang sunnah, rawatibnya, nawafilnya. Datang orang, sebentar Tuhan, apa? Dia memang rajin solat, tapi saya pernah dicaci maki.
hancur nama saya, remuk hati saya. Di dunia saya tidak bisa membalas karena dia lebih berkuasa. Sekarang saya menuntut keadilan. Betul? Ya Tuhan, sini pahala sholatmu kasih orang yang kau caci maki. Tuhan, ini pahala puasa saya yang wajib Ramadannya, sunnah 6 hari Syawalnya, Senin Kemisnya. Ini Tuhan. Datang lagi, sebentar Tuhan. Kenapa? Dia memang rajin puasa, tapi saya pernah difitnah tanpa benar, dicorengkan arang ke dahi, hancur nama saya karenanya. Saya menuntut keadilan karena di dunia waktu itu cuma banyak pengadilan tapi tidak ada keadilan. Benar? Benar. Ini pahala sholatmu kasih orang yang kau fitnah. Tuhan, ini pahala zakat saya. Datang lagi, Tuhan, dia memang suka zakat tapi korupsinya lebih besar dari zakatnya. Nuntut keadilan, sini pahala zakatmu kasih. Kalau habis pahala kebaikan, orang yang menuntut masih banyak, diambillah dosa orang yang kita sakiti, diberikan kepada kita. Pahala dipreteli, dosa diberikan. Apa enggak bangkrut? Ibarat orang dagang, modal habis, tagihan hutang datang terus. Kenapa? Orang ini cuma baik hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Karena itu, dalam konteks dengan fitrah, manusia makhluk yang fitrah. Apa fitrah itu? Pertama, manusia makhluk yang bertuhan. Itu fitrah. Mengingkari Tuhan, mengingkari fitrah. Yang kedua, manusia makhluk sosial, zon politikan. Itu fitrah. Kita tidak bisa hidup sendiri. Betapa dan siapapun kita memerlukan yang lain. Maka nuansa Ramadan intinya adalah silaturahmi. Nuansa Idul Fitri silaturahmi antara sesama kita. Ada baiknya saya ingatkan lagi sebuah hadis. Masih mau dengar? Selesai sholat Id, sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Ya Rasul, ada apa? Tadi turun Jibril selesai sholat, mau berdoa. Muhammad, aku mau mohon kepada Allah, mau kau aminkan? Silahkan Jibril. Jibril doa, Rasul amin. Doanya 3 macam permohonan, maka Rasul 3 kali mengucapkan amin. Kalau sudah Jibril yang doa, Rasul yang amin, apa ya doanya ditolak? Apa isi doanya? Yang pertama, ya Allah, doa malaikat Jibril, hari ini 1 Syawal, waktu itu doanya, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasul mengucapkan amin. Renungan buat kita. Itu sebabnya barangkali sesibuk-sibuk di Jakarta masih mau mudik nemui orang tua. Yang kedua, ya Rabb, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Amin. Kedengaran Bu? Ada ibu-ibu tanya, Pak, kalau suami yang durhaka sama istrinya bagaimana? Hadisnya tidak menjelaskan itu, Bu. Lo menang sendiri. Yang jelas suami itu presiden rumah tangga, dimintakan tanggung jawab tentang istrinya. Nah, istri swargo manut, neraka kadut. Ketika pulang Isra Mi'raj saja Rasul bercerita, aku diperlihatkan neraka. Neraka ya Rasul? Iya. Lalu aku lihat isinya kok kebanyakan perempuan. Perempuan. Laki bagaimana? Laki juga tidak sedikit, cuma kebanyakan perempuan. Ya Rasul, apa mereka tidak sholat? Sholat. Apa mereka tidak ngaji? Oh, rajin mereka sama suaminya. Kenapa banyak mereka di sana? Rasul senyum dan menjawab, hunna yakfurnal asir. Umumnya perempuan kurang bisa terima kasih sama suaminya. Ini penyakit turunan. Oi, ngaku oi. Lalu yang ketiga, ya Allah, hari ini saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim.
Memaafkan lebih berat daripada meminta maaf, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Inilah nuansa mengembalikan semangat saling menghargai, saling mencintai, keutuhan, kerukunan, dan kedamaian. Sudah capek kita rakyat dengan konflik, sudah capek kita dengan mengedepankan perbedaan dan bukan persamaan. Sudah waktunya kita berbeda tapi tetap bergandengan, tetap bersama menyongsong hari esok yang lebih baik.